Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Nuri Handi dari kelas KPI 3E dengan NIM 2284110168. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi, organisasi dan kelompok. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Nah, langsung saja tanpa basa-basi teman-teman, langsung ke pertanyaan pertama. Nama organisasi yang pernah saya ikuti adalah organisasi siswa Indra Sekolah atau biasa disebut OSIS gitu ya teman-teman. Lalu posisi dan peran dalam organisasi yaitu saya di organisasi OSIS tersebut saya mengikuti 2 periode teman-teman. Yang pertama itu saya menjabat sebagai sekretaris 2 di dalam organisasi OSIS tersebut. Lalu di periode kedua itu alhamdulillahnya saya diamanatkan sebagai ketua OSIS. Itu ya teman-teman. Lalu berapa lama sih gabung di organisasi tersebut? Kalau bilang berapa lama, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya saya di organisasi siswa Indra Sekolah tersebut atau OSIS, saya bergabung selama 2 periode teman-teman atau 2 tahun. Ya bisa dibilang sih mengikuti ya teman-teman, karena di dalam OSIS tersebut itu terdapat sebuah proker dan alhamdulillahnya sesuai dengan rencana gitu ya. Ya mana misalkan di organisasi Indra Sekolah saya itu terdapat sebuah program kerja yang namanya aksi ajang kreativitas seni siswa. Nah, di situ itu siswa-siswi itu memperkenalkan karyanya itu ya lewat event itu gitu teman-teman. Terus apalagi ada proker jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah gitu teman-teman. Ya alhamdulillah sesuai dengan prosedur gitu. Lalu visi dan misi organisasi itu dulu ya teman-teman, ketika saya menjabat sebagai ketua OSIS itu sebelum saya itu bukan dicalonkan sih ya, diikutkan oleh guru saya itu menjadi delegasi itu ya. Awal mulanya dari situ teman-teman. Saya diikutkan menjadi delegasi dari sekolah saya mewakili PC NU Kabupaten Cirebon. Nah, saya dikirim oleh guru saya ke Purwakarta. Nah, di sana saya mendapatkan sebuah ilmu teman-teman dari siapa gitu nggak tahu namanya. Terus di sana saya mendapatkan ilmu bahwasanya ketika sekolah ataupun ketika kita ingin memperkenalkan sekolah lebih jauh, kan dulu itu kan memperkenalkan sekolah itu lewat door to door gitu ya, lewat sekolah ke sekolah mempromosikan sekolahnya gitu ya. Nah, pada saat itu saya berpikiran bahwa saya ingin memperkenalkan sekolah nih lah, memperkenalkan sekolahnya. Pada saat itu kan teknologi itu sedang berkembang. Nah, akan tetapi zaman sekarang kan pesat nih teknologi. Nah, pada saat itu saya berpikiran bahwasanya saya ingin memperkenalkan sekolah saya ke media sosial gitu, bukan hanya door to door, akan tetapi media sosial juga sekolah saya dipromosikan di media sosial tersebut. Nah, pada saat itu masih itulah menjadi sebuah pemikiran yang belum terlaksana, akan tapi pada saat ini alhamdulillah sudah terlaksana gitu ya, masukan-masukan dari kakak kelasnya begitu. Tujuan saya masuk organisasi itu ya tidak lain dan tidak bukan ya untuk mengembangkan diri saya, yang mana dulu saya seorang yang pendiam, seseorang yang takut akan publik gitu. Akan tetapi ketika saya masuk organisasi tersebut, saya berkeinginan untuk belajar bahwasanya kamu tuh harus bisa loh melawan rasa takut, rasa bimbang lah terhadap suatu hal. Makanya saya masuk organisasi itu ya untuk mengembangkan diri saya supaya saya itu tidak pendiam dan tidak takut akan berbicara di depan orang gitu ya. Alhamdulillahnya ya seiring berjalannya waktu saya mengurangi rasa takut tersebut gitu ya teman-teman.
Nah, lalu juga apa ya, ingin apa ya, sebuah hal yang ingin saya tahu gitu. Karena di organisasi itu tidak ada dalam buku pelajaran gitu teman-teman. Yang mana pas di sekolah ya bisa dibilang aman gitu ya. Di pelajaran juga nggak ada kan yang namanya pelajaran organisasi gitu. Nah, di situ saya ingin ya belajar di organisasi, ada apa aja sih di organisasi itu. Udah sih mungkin gitu. Bagaimana cara kalian menjalin hubungan dengan antar anggota? Ya pada saat itu saya menjalin ya seperti halaknya keluarga gitu pada saat itu ya. Karena bagi saya anggota-anggota di organisasi itu adalah keluarga kedua mungkin ya. Karena di sanalah kita apa ya, menemukan orang-orang yang ya bisa dikatakan solid lah terhadap anggota-anggota lain gitu ya. Ya itu sih, di organisasi ya harusnya solidaritasnya tinggi gitu. Nah, itu yang saya rasakan adalah yaitu rasa kekeluargaan. Dan ketika ingin menjadikan organisasi itu aktif ya, di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, di dalam organisasi saya apa ya, walaupun kita berbeda background ataupun berbeda kepribadian, akan tetapi ketika di organisasi ya kita harus tetap satu tujuan. Jangan sampai kita berbeda gitu teman-teman. Ketika saya aktif ya anggota-anggota lain juga aktif, makanya saya ya bersyukur gitu masuk di dalam organisasi tersebut ya, mendapatkan orang-orang yang rasa solidaritasnya tinggi, rasa kekeluarganya tinggi. Makanya saya nggak canggung gitu ketika saya masuk ke dalam organisasi tersebut, dan saya ya mau nggak mau harus menjadi orang yang aktif. Kalau dibilang hambatan, pasti di dalam organisasi pasti ada hambatan gitu. Nah, hambatannya itu biasanya kalau di organisasi itu miskomunikasi dan mispersepsi. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya, kita ya balik lagi ya, ketika kita mempunyai latar belakang yang berbeda ataupun ketika kita memandang suatu hal yang berbeda ya, kita evaluasi lah ketika di organisasi ya, karena di organisasi itu kan satu tujuan. Nggak mungkin dong ketika orang yang mempunyai pendapat berbeda. Makanya di dalam organisasi itu kita harus mengevaluasi hal-hal yang mungkin bisa yang mengakibatkan miskominfo ataupun mispersepsi gitu ya. Makanya di dalam organisasi itu perlunya evaluasi ketika kita sudah melaksanakan sebuah acara gitu. Nah, itu sih. Ataupun ketika kita miskomunikasi, ketika kita merasa keder nih mau ngapain ataupun tugas saya apa, makanya ditanyakan kembali kepada ketua pelaksana ataupun siapa gitu ya, untuk meluruskan hal-hal yang kita anggap itu miskomunikasi gitu. Apa yang Anda dapatkan di organisasi ya itu, yang ketika dulu saya itu menjadi seorang yang penakut ataupun pendiam, sekarang alhamdulillah sudah berkembang gitu. Yang tadinya takut sekarang menjadi berani gitu ya. Ya karena di dalam organisasi ya mau nggak mau, ketika kita diem kita akan dapat apa. Makanya di organisasi itu penting teman-teman untuk pengembangan diri lah. Mungkin ya yang saya rasakan itu sih ya, untuk di organisasi itu untuk mengembangkan diri saya ya, alhamdulillah saya dapat itu. Ketika saya menjadi seorang yang penakut ataupun pendiam ya, sekarang alhamdulillah berani gitu. Sepenting apa organisasi bagi saya? Organisasi itu penting ya, itu balik lagi kepada hal yang tadi saya bicarakan ya, itu untuk mengembangkan diri. Yang pertama untuk mengembangkan diri, yang kedua itu tidak lain tidak bukan itu untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak kita dapat di kelas. Yang ketiga itu ya untuk menambah relasi gitu ya teman-teman, ketika kita sudah terjun di dunia kerja ataupun ketika kita kebingungan untuk melamar kerja. Banyak teman-teman yang dulu kita satu organisasi ya membantu kita dalam mencari pekerjaan.
Kalau dibilang dulu saya masuk ke organisasi OSIS itu karena terpaksa, karena dipaksa oleh kakak kelas saya. Nah, ketika saya sudah masuk ternyata kok di organisasi itu nyaman gitu ya, yang mana membuat saya apa ya, ya bisa nyaman lah pokoknya di dalam organisasi tersebut. Dan awalnya ya nggak ekspektasi bahwasanya saya menjadi seorang yang berani berbicara di depan orang ataupun berani berbicara pokoknya gitu, yang mana saya nggak expect sampai situ. Akan tetapi ketika saya dipaksa oleh kakak kelas saya, dan alhamdulillahnya saya berani berbicara gitu ya, walaupun agak-agak belibet, dan saya juga masih belajar gitu ya dalam mengembangkan diri saya. Ataupun ya ketika saya ingin berbicara ya saya juga masih belajar gitu ya teman-teman. Nggak ya, kalau kita nggak belajar ataupun merasa cukup ya nggak mungkin sampai saat ini. Ataupun ya pokoknya setiap di dalam diri kita ya kita harus terus dan menerus untuk belajar ya, untuk mendapatkan hal-hal yang baru yang mungkin kita tidak dapatkan pada hari ini gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.